Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang command injection yang terdiri dari Astriana Rahma, Dekrawon Putra Dieta, Jo Prayoga, Luna Aliska Jopani, M Yogi, Rizky Aulia Putra. Slide pertama akan dibacakan oleh Astriana. Kepada Astriana kami persilakan. Baik, saya akan membacakan tentang pengenalan command injection. Yang pertama, pengertian. Command injection adalah salah satu jenis serangan yang sangat berbahaya karena peretas bisa menjalankan perintah secara sewenang-wenang pada komputer victim. Tujuan command injection ini adalah mengeksekusi perintah secara sewenang-wenang pada sistem operasi melalui aplikasi yang rentan. Serangan command injection bisa terjadi ketika sebuah aplikasi seperti Forms, Cookies, HTTP headers, dan lain-lain bisa menjalankan perintah yang tidak aman dari inputan user ke sistem shell. Biasanya, hak akses yang dimiliki oleh peretas akan sama dengan aplikasi yang rentan tersebut. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Di dalam aplikasi web, command injection terjadi ketika server menggunakan input pengguna untuk menjalankan perintah pada sistem tanpa sanitasi. Sistem akan menggunakan perintah ini dalam shell dan mengirimkan hasilnya ke server yang mengirimkannya kembali ke pengguna. Menjalankan perintah di shell server dengan inputan pengguna bisa tampak aneh, namun ada keuntungannya utama, yaitu kemampuan untuk menggunakan perintah yang tersedia pada sistem operasi yang tidak memiliki pandaan pada bahasa server. Perintah shell juga sangat fleksibel dan memiliki banyak pilihan. Oke, baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh M Yogi. Selanjutnya dampak command injection. Memiliki akses sistem operasi server, command injection dapat memiliki konsekuensi yang sangat serius, yaitu yang pertama, eksfiltrasi file. Seseorang peretas dapat mengirim file kembali ke browser mereka, yang memungkinkan mereka melihat kode sumber situs dan menemukan kerentanan lain atau menampilkan database. Modifikasi file. Selain eksitarisasi, peretas dapat mengedit dan menghapus file. Kelebihan sistem dapat menunjukkan perintah tertentu, sistem akan mudah rusak. Terakhir yaitu memasang pintu belakang. Peretas dapat menembus file di server dan menyisipkan kode untuk menyambung kembali saat mereka ingin memasukkan perintah dengan lebih mudah. Slide selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Ada banyak kemungkinan eksploitasi dan dapat menjalankan sejumlah pusat perintah. Bahayanya berhubungan langsung dengan konfigurasi server. Jika kemungkinan untuk melakukan eskalasi hak istimewa kepada pengguna admin, peretas akan memiliki kapasitas untuk melakukan semua yang mereka inginkan. Dalam hal eksploitasi web, command injection dapat dimungkinkan ketika situs web memungkinkan penambahan string karakter atau argumen tanpa validasi masukan apapun. Itu digunakan sebagai argumen untuk mengeksekusi perintah di server hosting situs web. Karakter tertentu memiliki arti khusus ketika dimasukkan ke dalam halaman web atau konten URL. Karakter ini didasarkan pada spesifikasi HTML, konteks, dan interpretasi. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Dekrawon. C. Pengetahuan yang harus dimiliki. Pemahaman yang paling penting untuk melakukan command injection adalah pemahaman tentang command itu sendiri. Contohnya pada review WA ini, command yang dimaksud adalah shell bash.
sehingga tester harus memiliki pemahaman tentang shell bus tersebut. Alternatif seperti berikut yang bisa digunakan di shell bus adalah yang A, AND operator, yang B, pipe operator, yang hapus hasil ping dan output. Mengapa serangan command injection dapat terjadi? Serangan command injection dapat terjadi ketika tidak disanitasi. Masukan pengguna dilewatkan dan diproses. Untuk mencegah serangan command injection, pengembangan aplikasi harus mengikuti praktik baik untuk melakukan validasi input dari pengguna dengan tepat. Dan D, cara mengatasi command injection. Ada beberapa cara untuk menangani command injection ini. Di antaranya adalah seperti berikut. Yang pertama, jangan izinkan perintah exchange ke sistem operasi jika itu bisa dihindari. Yang kedua, melakukan validasi dari user dengan cara melarang untuk memasukkan perintah-perintah yang berbahaya. Menerapkan meta karakter yang memiliki makna pada shell tentang target. Untuk Windows, awali setiap karakter dengan memperlakukan diri dan menetralkan makna khusus pada garis perintah. Untuk Linux dan Unix, awali setiap karakter dengan untuk menghindari dan menetralkan makna khusus pada penerjemah garis perintah. Selanjutnya akan saya lempar kembali kepada moderator. Baiklah, hanya itu yang dapat kami presentasikan. Ada salah satu kali mohon maaf kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aula Putra, perwakilan dari Kelompok 2, akan melakukan sebuah demo simulasi serangan command injection pada web TVWA. Yang pertama kita lakukan yaitu mengaktifkan XMPP kita dengan mengaktifkan Apache dan MySQL. Kemudian kita masuk ke web browser, ketikkan localhost dan TVWA webster kita. Kemudian kita user login yang menggunakan username admin dan password. Ini merupakan tampilan awal atau tampilan home dari web DVW dan vulnerable web application. Di sini kita akan melakukan simulasi contoh serangan command injection. Command injection sendiri merupakan sebuah serangan yang bertujuan untuk melakukan sebuah perintah yang sewenang-wenangnya atau bebas pada sistem operasi yang memiliki aplikasi yang rentan. Aplikasi rentan seperti ini contoh cookies, form, HTTP, dan lain-lain. Pertama kita atur dulu di VWA security levelnya. Di sini terdapat 4 level. Kita mulai dari level low terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam command injection. Pertama kita gunakan sebuah ping terlebih dahulu. Kita menggunakan IP pada komputer kita ataupun IP internet ataupun IP lainnya. Oke, berhasil. Kemudian kita lihat dulu view source pada security level low ini. Di sini terdapat tidak adanya sebuah halangan atau hambatan ketika melakukan sebuah command. Ketika kita melakukan ping dengan targetnya itu request dari IP kita, itu tidak ada halangan dan akan langsung berhasil. Karena ini masih level low, kita akan coba dengan sebuah contoh command injection-nya seperti membuka file directory dari VWA ini, yaitu menggunakan operator dan ditambah dir merupakan directory. Jika untuk Windows, jika menggunakan Linux itu namanya ls. Oke, kita akan buka. Saya lihatkan lagi, ini IP-nya terserah mau IP dari kita atau IP dari lain atau PD. Ping yang berhasil seperti sebelumnya, dan letak dari directory di VWA nya itu di Windows, dan nomor serinya ini merupakan letak spesifiknya yaitu dalam SMTP nya di
dalam htdocs. Di dalam file directory ini terdapat ada 4 file, yaitu help, index.php, dan coba PHP. Ini merupakan file yang saya buat sendiri untuk melakukan percobaan. Oke, kita melakukan perintah berikutnya, yaitu membuka file dari index.php ini. Caranya yaitu bisa ditambahkan IP atau juga bisa terserah, ditambahkan operator dan juga menggunakan operator OR. Biasanya bedanya ini, operator OR ini dia memblokir IP-nya, jadi ketika tampil IP-nya tidak akan muncul. Jadi kita menggunakan operator saja, dan perintah untuk membuka file index ditambah nama filenya. Oke, berhasil. Inilah isi dalam file index.php tersebut tentang tampilan login seperti di awal tadi. Oke, untuk perintah berikutnya, jika teman-teman bingung perintah minta sesuatu yang dapat digunakan di dalam DVWA ini pada Comment Injection, kita menggunakan membuka folder help yang di dalam directory tersebut. Di dalam ini berisi perintah-perintah informasi apa saja yang dapat digunakan, seperti mengatur tanggal, mengganti nama, ataupun membuat file baru. Dan inilah informasi atau yang terdapat di DVWA pada Comment Injection tersebut. Ini terdapat dari atas, dari asal untuk melihat memodifikasi file esensi sampai yang terakhir. Intinya ini yang kita gunakan tadi, yaitu melihat isi dalam file. Dan kita akan mencobanya menggunakan salah satu dari file tersebut, dari Comment Injection ini. Kita akan menggunakan mencontohkan yang ini, rename file, untuk mengganti nama file pada file yang tadi saya katakan. Pertama kita buka dulu direktorinya untuk melihat nama filenya. Oke, kita akan mencoba untuk mengganti nama file ini melalui command. Pertama, seperti biasa kita masukkan IP, tambah sebuah operator dan ataupun terserah, kita coba menggunakan operator OR, tambah makanya kita operator dan saja. Tadi perintah untuk mengganti nama file itu menggunakan rename, dan dengan nama filenya itu coba.php, dan spasi kita ganti nama file baru, coba 1. Ini berhasil, dan jika kita ingin melihat hasil dari perubahan itu, kita buka kembali file directory-nya untuk melihat perubahan pada file yang kita ganti namanya tersebut. Oke, sudah berhasil diganti, yang sebelumnya namanya bernama coba saja, kan sudah diganti menjadi coba 1. Nah, kita akan mau melakukan perintah command yang lain, seperti melihat tanggal. Jadi mengatakanlah date, dan juga untuk mengganti tanggal pada device kita ini, kita juga ditambahkan set di akhirnya tanggalnya, formatnya bukan seperti ini. Inilah hasilnya, tanggal date ya, sesuai dengan komputer kita. Dan jika ingin mengganti tanggal baru, dia membuat perintah yang berikut ini, day, moon, dan year. Berikutnya kita juga bisa melihat device apa yang digunakan pada komputer tersebut. Contoh, kita gunakan perintah operator dan tambah UMI, yang berarti siapa komputer ini yang digunakan. Berikutnya lah hasilnya keluar sama dengan pinnya.
Nama device yang digunakan itu Rizky Aulia Putra, untuk saya sendiri, dan nama mereknya itu SP. Jika teman-teman bingung atau baru pertama kali menggunakan DVWA dan Common Injection dan bingung pertama kali apa yang harus dilakukan, bisa hanya mengosongkan ini saja dan mengklik tombol submit saja yang mengosongkan isi ini. Kemudian akan keluar hasil cara menggunakannya, yaitu ping dengan ID tadi misalkan, ditambah beberapa perintah dan targetnya. Kita tadi membuka file directory. Ini juga ada penjelasannya apa yang dapat dilakukan. Oke, untuk berikutnya kita akan ke level berikutnya, yaitu level medium. Security levelnya. Oke, saya baca. Seperti biasa kita akan melakukan ping terlebih dahulu sebelum memasukkan command injection-nya. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita akan lihat dulu view source-nya. Nah, berbeda dari yang level low, di sini di level medium terdapat sebuah perintah blokir ya yang digunakan untuk menghentikan perintah command injection tersebut. Kemudian itu bisa menggunakan operator dan operator titik koma. Maka kita akan mencobanya dengan menggunakan operator lain dan menggunakan operator yang diblokir tersebut ini. Kita masukkan IC dulu seperti biasa. Kita masukkan operator yang diblokir. Operator itu adalah dan ditambahkan dir. Kita melihat file directory tersebut. Oke, that tadi metode. Seperti yang di sebelumnya, bahwa dan atau NN ini diblokir sesuai dengan keterangan di blacklist ini. Maka kita akan yang lainnya, yaitu hanya menggunakan dan saja atau menggunakan operator out. Oke, berhasil ya, memang tidak muncul IP dikarenakan operator OR itu dia memblokir IP-nya. Oke, kita lanjut ke security level ketiga, yaitu level high. Kita atur terlebih dahulu ke security high, bisa diganti. Kita masuk ke command injection-nya, kemudian kita masukkan IP seperti biasa, melakukan ping, melihat view source pada level high ini. Oke, berhasil. Kita akan melihat di views-nya tidak dapat dilihatnya. Berbeda pada yang level medium, di level high ini tidak hanya ada dua saja yang diblokir atau di blacklist, namun ada banyak. Ya, jika kita makan IP, kita target, targetnya itu kita targetnya tidak terlihat. Namun kita masih bisa menembus level high ini, yaitu dengan mengakali di operator OR ini. Dimana yang di blacklist ini, yang di blacklist itu adalah operatornya ditambah spasi. Jadi kita bisa mengakalinya dengan cara menghapus spasinya. Kita hanya menggunakan operator saja. Seperti yang berikut ini. Dan menggunakan operator ditambah spasi. Seperti ini. Jadi kita bisa mengakalinya dengan cara menghapus spasi setelah belum dir ini. Ini terlihat operator parameter ditolak, jadi kita akan mengakalinya dengan menggunakan tanpa spasi. Langsung saja membuat dir seperti ini. Ya, ini akhirnya berhasil. Ini sudah berhasil dibuka, walaupun di level sekalipun kita masih bisa mengakhirinya. Dan untuk level yang terakhir ini, yaitu level impossible, tentu saja tidak mustahil untuk ditembus. Jadi kita akan mencobanya dan menjelaskan apa saja tips. Seperti biasa akan melakukan yang terlebih dahulu.
Oke, setting berhasil. Di dalam ini kita akan pernyataan cara untuk label ini. Di sini terlihat pemblokiran di dalam label itu tidak hanya menggunakan operator saja, melainkan keseluruhannya, atau bisa disebut dengan octet-nya, yaitu di setiap pecahan-pecahan dalam kalimat itu diblokir, baik itu hanya spasi, titik, koma, apapun itu tetap diblokir. Itulah makanya tidak hanya operator saja yang diapain, melainkan di setiap octet-nya. Oke, itu saja penjelasan dari simulasi comment injection ini. Dan untuk cara mengatasinya juga kita harus rangkum injection itu. Yang pertama, yang pastinya kita operator yang saya gunakan seperti ini, menghindarinya. Usahakan jangan digunakan. Bila tak digunakan, kita harus menetralisir operator tersebut. Biasanya di Indonesia dia menambahkan sebuah operator seperti payung ini di kutip dan di titik operator ini, maka itu bisa diatasi comment injection tersebut. Sekian penjelasan dan demo simulasi comment injection di VWA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.